Allah itu adalah roh, ya makanya kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, karena Allah itu tidak, saudara sekalian, kita terjemahkan hanya sebatas hurufiah. Ya, meskipun firman Allah yang tertulis kita yakini itu adalah sabda Tuhan, ya. Namun kasih dalam Tuhan bahwa kita harus percaya bahwa Allah kita itu tidak hanya sebatas tulisan, amin. Tidak hanya sebatas hurufiah yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi Allah itu adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh. Olehnya kehidupan manusia yang adalah roh, ya, manusia itu memiliki 3 dimensi. Ya, manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Makanya manusia itu kasih dalam Tuhan, ya, ditetapkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Ya, karena manusia itulah yang punya roh, karena roh itu dari Allah sumbernya, sehingga kasih dalam Tuhan, maka dimensi inilah saudara adalah sarana di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan, Amsal pasalnya yang ke-18, Amsal Salomo. Ya, Amsal 18 ayatnya yang ke-21, ya. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, apa maknanya ini, saudara? Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita gunakan lidah kita ini, saudara, ya, bahwa lidah kita ini diciptakan oleh Tuhan, ya, dan kita pakai untuk memuji Dia. Amin, saudara. Kita pakai untuk menyembah Dia, ya. Bukan kita pakai untuk bersungut-sungut, bukan kita pakai untuk mengutuk sesama, bukan kita pakai untuk menjelekkan sesama, bukan. Ya, tapi dipakai lidah mulut kita ini adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Makanya di situ dikatakan, ulangi Amsal itu, siapa menggemakannya. Artinya menggemakannya di situ, saudara baca, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, siapa suka menggemakannya. Artinya saudara, menggemakan yang bagaimana? Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia katakan bahwa lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Nah, orang harus menanggung akibat ucapannya. Olehnya itu mari kita gunakan lidah mulut kita ini sejatinya kepada perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar itu dimulai dari apa? Kehidupan itu menyembah Tuhan. Ya, kehidupan itu memuji Tuhan. Lidah kita pakai untuk memuji Dia, menyembah Dia. Ya, dan tentu ini saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus mengerti ini. Kenapa sampai Amsal Salomo atau Amsal ini mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah? Nah, karena peranannya penting, saudara, bukan main-main. Ya. Di dalam
Kalau kita baca di dalam Mazmur, saudara, ayatnya yang ketiga, kalau kita baca di sana, Mazmur Daud, ayatnya yang kedua sampai ayat 1 lah mulai. Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Doa dalam cobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kalian baik, biarlah doaku yang adalah bagimu seperti persembahan ukupan, ya, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tiga, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. iya, berjagalah pada pintu bibirku. Kenapa, saudara-saudara? Daud tidak mau bersalah di dalam perkataannya, ya. Karena dia tahu bahwa mulut ini, mulut ini, di mana perkataan ini, saudara-saudara, biarlah kita gunakan untuk memuji Tuhan, nomor satu. Ya, mengeluarkan pujian hanya kepada Tuhan. Kalau penyembahan berbicara tentang sikap hati kita, ya, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, menyembah Dia, artinya harus memiliki kerendahan hati, dan mulut kita ini penuh dengan pujian. Saudara sekalian, bukan berarti Tuhan itu gila hormat, bukan, tetapi karena memang Dia layak dipuji. Amin, saudara. Dia layak ditinggikan, Dia layak kita agungkan. Ya, manusia bukan untuk dipuji. Saudara sekalian, pujian itu hanya kita berikan hanya kepada Tuhan. Ketika kita berhasil, ketika kita mencapai sesuatu, ketika kita diberkati Tuhan, ya, mungkin lewat berkat jasmani, keuangan, atau mungkin lewat kesehatan, kita disembuhkan oleh Tuhan, maka bukti kehidupan itu berterima kasih kepada Tuhan adalah memuji Tuhan. Amin, saudara. Mulut yang memuji dalam tanda apa? Pengakuan. Ya. Mulut ini, saudara sekalian, Daud katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, artinya supaya jangan sampai menyangkal Tuhan. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan, seolah-olah manusia itu bisa berhasil karena dirinya, mencapai keselamatan karena dirinya. Enggak. Ya. Di dalam Roma pasal 10 itu, saudara sekalian, ya, hari Selasa kemarin ya, kita tuntaskan ini, saudara. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, di situ kita ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi saudara, mulut ini punya peranan yang penting, saudara, di dalam menjalani roda kehidupan kita. Makanya di saat engkau menyembah Tuhan, di saat engkau bersujud menyembah Tuhan, buka mulutmu untuk memuji Dia. Amin, saudara. Jangan bisu. Ada banyak orang bisu saja, orang bisu di luar sana. Secara jasmani dia bisu, dia tidak bisa ngomong, dia rindu bisa berbicara untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Saya dan saudara tidak bisu. Mari gunakan lidah untuk memuji Tuhan.
Gunakan lidahmu untuk memuji, memuliakan Tuhan, bukan untuk maki orang, bukan untuk menjelekkan orang, mengata-ngatai orang, memfitnah orang, bukan dipakai untuk berbohong. Lidah itu tapi dipakai untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Karena ini berkaitan dengan roda kehidupan. Tadi dikatakan siapa yang menggemahkannya akan memakan buahnya. Persoalannya apa yang kita gemahkan dengan lidah mulut kita ini. Gemah itu suara, maksudnya. Ya, apa yang kita suarakan lewat lidah mulut kita? Mungkinkah kebanyakan untuk memuji Tuhan, atau justru sebaliknya? Ya. Lidah mulut kita ini kita gunakan untuk apa? Tadi nomor satu, untuk mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita mengaku Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Mulut kita gunakan untuk mengakui ketidakberdayaan kita. Kita mengakui dalam kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa-Mu. Ya. Sehingga ini yang mendorong kehidupan kita menyembah Tuhan. Ulangi ayat yang 9 itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Ya. maka kamu akan diselamatkan. Terus, Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. nah, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, kembali dalam Amsal tadi, saudaraku sekalian, ya, Salomo mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Karena di dalam Mazmur 141, Daud bapa daripada Salomo mengatakan bahwa awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir supaya jangan berdosa dengan mulut. Saudaraku sekalian, ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ya, dosa itu tidak hanya perbuatan yang kita lakukan secara langsung, tetapi perkataan mulut kita ini juga bisa berdosa. Bahkan dalam Yakobus katakan lidah ini api. Loh. Lidah ini adalah api. Oleh itu mari kita dalam Tuhan kita maknai kebenaran firman Allah ini di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa diawasi oleh Tuhan. Ya, mohon kemurahan Tuhan supaya perkataan kita jangan sampai berdosa. Artinya bahwa yang tidak perlu kita katakan tidak perlu dikatakan. Ya, saudara sekalian, ini kadang-kadang kita tidak sadari. Ya, mungkin karena terbawa jengkel, karena terbawa emosi mungkin, dan ya kita maki orang, kita katai orang. Pertanyaannya, apakah kalau kita maki orang kita diberkati? Nah, apakah kita dengan kita kata-katai orang lantas kemudian kita mendapat berkat? Tidak. Justru kita menambah dosa. Orang lain berdosa yang seharusnya kita tidak berdosa lewat perbuatannya, kita ikut berdosa karena perkataan kita. Ya. Sehingga dia yang berdosa, impasnya ke kita. Nah, di sini dibutuhkan hikmah. Ada hal yang harus kita katakan, tapi ada hal yang memang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Saudara sekalian, karena apa? Tadi dikatakan bahwa siapa yang menggemahkannya akan memakan buahnya. Buah perkataan pasti ada.
hasil perkataan itu pasti akan dituai. Oleh itu mari ya kita belajar saudara sekalian supaya kita mengerti. Ya. Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Ya, berkaitan dengan keselamatan. Makanya tadi dia katakan bahwa dengan lidah mulut kita mengaku. Nah, mengaku apa? Yesus nomor satu, Yesus sebagai Tuhan kita harus akui. Amin, saudara. Tetapi lebih dalam sekalian tidak hanya sebatas kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita harus mengaku dosa. Amin. Mulut ini kita pakai untuk mengaku Tuhan. Aku berdosa, mohon pengampunan. Ini poinnya di sini. Bukan mulut dipakai untuk, saya katakan tadi, untuk hal yang negatif, karena tidak ada bermanfaat, tidak berfaedah dalam kehidupan diri kita. Oleh itu mari, ya, di dalam saat tadi sempat singgung tadi dalam Yakobus, dibaca. Karena lidah ini juga adalah sesuatu yang buas ternyata. Ya. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga. Nah, di situ dikatakan dosa karena lidah. Ya. Lidah di situ artinya perkataan. Nah, ya. Adalah perkataan. Perhatikan baik. Di situ dikatakan ayatnya yang keempat saja. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah. Demikian juga lidah. Demikian juga lidah. Lidah ini kita bisa pakai, sudah perhatikan baik, ya, untuk bisa menjatuhkan orang, ya, menjatuhkan karir seseorang, menjatuhkan reputasi seseorang. Bahtera. Kenapa di situ disinggung kapal? Kapal ini berbicara tentang perjalanan hidup kita semua ini sementara mengarungi bahtera masing-masing, kapal masing-masing, dan kemudinya adalah lidah kita. Kemudinya adalah lidah. Lanjut dikatakan, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, terus, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, dapat memegahkan apa yang dikatakan perkara-perkara yang besar dalam Kristen. Ya, terus lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, lidah pun adalah api. Lidah pun adalah apa? Api. Lidah pun adalah api. Apa makna api di situ? Bukan api yang menyala seperti di kompor, bukan. Apa di situ? Dikatakan apa? Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Perhatikan baik, dan menyalakan roda kehidupan. Roda itu berarti perjalanan hidup. Ya, adalah perjalanan kehidupan, dan itu dikatakan sesuatu, maka ia merupakan suatu dunia kejahatan. Baiklah. Suatu dunia kejahatan. Saudara perhatikan baik. Ya. Kekacauan bisa terjadi di bangsa ini hanya lewat apa? Lidah, perkataan. Ya, lewat perkataan bisa menghasut orang, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, ya, mencemarkan nama baik lewat lidah mulut. Perhatikan, bahkan apa namanya ini?
kuasa lidah ini bisa menghancurkan sebuah bangsa. Kawan. Ya, bisa menghasut massa. Demo-demo yang terjadi besar-besaran itu karena apa? Perkataan. Karena hasil dari dunia kejahatan lidah ini yang betul bisa menghasut banyak orang. Nah inilah saudara sekalian yang kita harus pahami di sini supaya kita biarlah mohon penyucian Tuhan, sucikan lidah Tuhan supaya apa? Aku senantiasa tidak berdosa dengan perkataan. Karena Ayub katakan ketika dia sadar, dia katakan apa? Tuhan, aku mencabut perkataanku. Ya, karena manusia tidak luput dari perkataan dosa. Ayub pasal 42 nya, aku mencabut semua perkataanku. Penyesalan. Amsal 13. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Perhatikan baik. Siapa menjaga mulutnya, apa? Memelihara Nyawanya. Kenapa? Ini berkaitan dengan keselamatan, bos. Siapa yang melebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Mari kita mohon penyucian Tuhan. Kita mohon kasih Tuhan, sucikan aku Tuhan, supaya aku jangan berdosa. Ya. Karena lidah bibir ini adalah sebuah jerat, sebuah perangkap. Ya. Amsal 18 ayat 7. Amsal 18 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan Amsal 18 ayat yang ke-7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, terus Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. bibirnya adalah jerat bagi nyawa. Sesuatu yang membahayakan. Saudara, ada pepatah katakan mulutmu harimaumu. Yang tentunya kalau kita tidak jaga baik, kita sebagai anak Tuhan, mari kita mohon kasih Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, tolong saya, ubahkan saya, supaya jangan saya mengata-ngatai suami juga jangan mengata-ngatai istri. Kita kata-katai juga tidak akan bisa mengubah dia, sebab yang mengubah dia adalah doamu. Amin. Istri-istri, dan kau mati suamimu tidak akan berubah. Tapi ketika engkau doakan suamimu, di situ dia berubah. Sebaliknya juga begitu. Suami, kita mau kata-katai istri juga mau sampai mulut bengkok juga, istri tidak bisa berubah. Keubahan manusia itu tidak berdasarkan perkataan orang, enggak. Tapi dari doa. Doa yang kita naikkan, mohon kasih Tuhan, ubahkan dia. Karena bisa itu menjadi jerat. Nah, perangkap yang justru mengancam nyawa, jerat bagi nyawa. Ya. Kita mohon kasih Tuhan, kita mohon kemurahan Tuhan. Kenapa sampai dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah? Siapa yang menggemakannya akan memakan Tuhan. Oleh itu mari kita jaga lidah mulut kita ini juga, supaya benar-benar kita diubahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kasih dalam Tuhan lidah mulut ini yang dipakai justru perlindungan, bohong sebagai perlindungan, nggak bisa.
karena itu adalah strategi setan. Berbohong, berdusta tidak menyelamatkan, enggak. Jangan kita pikir itu zona nyaman, menyelamatkan, enggak. Itu strategi setan. Ya. Tapi kejujuran, lidah yang dipakai untuk jujur, justru disitulah kita diberikan Tuhan. Meskipun mungkin berat, tapi itu yang Tuhan mau. Ya, di dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Yesaya pasal 28. Lidah bohong itu saudara segala sesuatu yang jahat. Ya. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan. Perhatikan baik, sebab kami telah membuat dusta, bohong sebagai perlindungan. Enggak bisa. Perkataan bohong untuk melindungi, enggak. Tapi kita melihat di sini, ya, dusta, bohong sebagai perlindungan, dan di dalam dusta kami menyembunyikan diri. Enggak bisa. Ya. Tapi biarlah kehidupan kita, saudara sekalian, ya, kita mau sembunyi di mana? Tuhan itu maha tahu. Amin, saudara. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan yang Tuhan rindukan adalah kejujuran ini. Makanya mari kita pakai lidah mulut kita ini, kita berbicara apa adanya. Kita tidak perlu kasih dalam Tuhan untuk apa istilahnya tadi, bersembunyi di dalam dusta, ya, berlindung di dalam bohong kami. Ya. Itu strategi setan yang menghancurkan. Ya. Bahkan di situ dikatakan sampai apa? Di situ dikatakan bahkan biarpun cemeti berdesik-desik, wah, itu orang berbalik. Ya. Sampai sudah dicambuk, tapi masih dusta. Seharusnya saudara dikasih oleh Tuhan, mari, apapun yang terjadi, yang Tuhan rindukan adalah berikan mulut kita nomor satu untuk memuji Tuhan, untuk mengaku Dia adalah Tuhan penyelamat, mengaku kita orang berdosa. Lidah bukan kita pakai untuk berdosa, tapi kita pakai untuk mengaku jujur di hadapan Tuhan. Maka kalau kita jujur, maka kita akan memakan buah keselamatan. Buah keselamatan, Tuhan mengampuni kita. Orang yang jujur itu Tuhan paling sayang. Ya, Tuhan paling sayang orang yang jujur. Karena lidah mulut kita ini memang manusia kadang-kadang begitu. Tetapi kita tidak harus beralasan dengan itu, lah. Ya. Mari lewat kebenaran firman Allah yang membuka mata hati. Tuhan ajarku berkata jujur di hadapan. Dan lewat kejujuran itu pemulihan terjadi. Amin. Seperti Daud. Nilai kejujurannya, saudara sekalian. Ketika Nabi Nathan tegur dia, tidak berbahasa-bahasa. Ketika Nabi Nathan bilang, kamulah orangnya itu Daud. Dan Daud tidak berbelit lagi. Ya. Ketika Nabi Nathan katakan, kamulah orang. Dan saat itu Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Daud merendahkan hati
meminta ampun kepada Tuhan. Beda dengan Saul. Sudah ada bukti dia menyimpang, sudah ada bukti dia tidak dengar-dengar, masih berdalil, masih berputar-putar mencari alasan. Dan itulah membuat Saul ditolak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang jujur merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Tuhan. Ya. Kita mengaku segala keberadaan kita. Siapa itu? Kita mohon kasih Tuhan. Kita mohon kemurahan. Kita mohon pendamaian. Kita mohon percikan darah, melepaskannya dari hal-hal yang mengikat, terutama dosa lidah karena lidah. Apapun keadaan, mari kita bersikap sujud menyembah Dia.